warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Yuda terpilih dengan NIM 2302007480 akan memaparkan materi tentang pelecehan seksual pada anak. Kita kenali dulu apa itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah sebuah bentuk perbuatan merendahkan atau melecehkan, baik bentuk verbal maupun fisik, yang didasari pada ketimpangan relasi kuasa atau gender dan mengakibatkan penderita mengalami gangguan psikis serta mental serta merasa tidak nyaman. Apa penyebabnya? Penyebabnya pertama adalah keinginan seks pelaku yang tinggi dan kesempatan yang mudah. Keinginan seks pelaku yang tinggi ketika pelaku tidak bisa melakukan seksnya, misalnya seorang suami yang tidak mendapat kesempatan untuk berhubungan seks dengan istrinya, maka pelaku tersebut bisa mengincar orang lain. Dan kesempatan yang mudah ketika seorang perempuan dibuat tidak berdaya atau seseorang dipaksa secara kasar dan tidak bisa melawan, maka disitulah kesempatan pelaku untuk melakukan pelecehan atau kekerasan seksual tersebut. Yang kedua adalah relasi kuasa yang didominasi. Ini banyak terjadi yang dilakukan oleh para petinggi maupun atasan dalam suatu perusahaan, lembaga atau apapun itu. Ketika seseorang merasa memiliki kuasa yang tinggi, dia dapat memerintah, mengancam, bahkan membujuk dengan iming-iming entah itu kenaikan jabatan ataupun apapun itu kepada orang lain hanya untuk memuaskan keinginan seks tersebut. Dia dapat mengancam dengan dasar kuasa yang dia miliki dalam lembaga atau perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah menggunakan informasi seks. Ini banyak terjadi di masyarakat karena informasi seks, terkhusus di Indonesia, itu merupakan sebuah aib yang harus ditutupi bagi anak-anak, sehingga anak-anak tidak mengetahui apa itu pelecehan seksual. Padahal pelecehan seksual itu banyak dan mudah terjadi di sekitar kita. Ketika anak-anak, baik itu pada tingkat SD, namun dia sudah berani mencolek, memegang bagian yang tidak seharusnya dipegang oleh korban, walaupun mereka tidak mengetahuinya, tapi yang bagi mengetahui itu adalah salah satu pelecehan seksual. Lalu yang keempat adalah riwayat masa lalu. Ketika seseorang sudah mengalami pelecehan seksual dan dia tidak mendapatkan penanganan secara mental maupun psikis ataupun emosi, dia bisa menyalurkannya kepada orang lain hanya karena rasa dendam atau rasa tidak nyaman yang dia dengarkan pada pelecehan seksual. Misalnya saja, kita pasti pernah mendengar saat masa orientasi contohnya. Ketika kita mendapatkan perlawanan fenomena, maka kita akan memunculkan rasa aku harus mengembalikan rasa itu kepada penerusku. Itu yang bisa terjadi pada pelecehan seksual. Ketika dia tidak mendapatkan penanganan yang bagus, ketika dia tidak mendapatkan pendampingan yang bagus, rasa yang dia miliki bisa disalurkan kepada orang lain. Apa saja termasuk pelecehan seksual khusus pada anak? Terutama ada eksibisionisme atau ekspos anak sendiri kepada anak di bawah umur. Mungkin tidak semua orang dewasa melakukan seperti itu, tapi anak-anak saat masih kecil dianggap biasa saja ketika anak kecil keluar tidak menggunakan pakaian atau hanya menggunakan pakaian dalam. Padahal jika ilmu pelecehan seksual sudah diterapkan sejak dini di masyarakat dan sudah menjadi hal yang masuk dalam norma-norma, itu salah satu pelecehan seksual. Walaupun masih kecil dianggap tidak mengerti apa-apa, tapi orang dewasa yang mengerti itu bisa menjadikan anak sebagai korban. Makanya sekarang kita mendengar istilah pedofil, yaitu orang dewasa yang memiliki hasrat seks atau apapun itu kepada anak-anak. Salah satunya adalah ketika anak-anak bermain tidak menggunakan baju. Orang yang memiliki pemikiran pedofil akan mengincar anak tersebut untuk kepuasannya sendiri. Lalu melakukan kontak fisik seperti memegang atau menyentuh. Memang memegang dan menyentuh anak-anak itu terkadang hal yang biasa. Tapi ketika anak kecil kita sentuh dan dia menolak, jika kita melakukan
pelecehan seksual itu bisa dikatakan kategori pelecehan seksual karena pelecehan seksual didasari oleh ketidakizinan dari korban yang dipegang oleh pelaku. Namun dalam masyarakat, karena dia masih anak kecil itu dianggap hal yang biasa saja. Lalu yang ketiga, melakukan hubungan hidup anak. Ini banyak terjadi kasus di Indonesia. Ketika anak, khususnya perempuan, mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dari keluarga sendiri, entah itu ayah, kakak, kakek, bahkan paman, bahkan ada yang sampai melahirkan hanya untuk kepuasan pelaku dalam hubungan seks. Dan ini melakukan hubungan hidup anak ini salah satu kasus yang banyak terjadi di Indonesia. Yang keempat adalah masturbasi di hadapan anak di bawah umur atau pemaksaan di bawah umur untuk masturbasi. Masturbasi itu adalah suatu hal di mana seseorang memuaskan hasrat seksnya pada dirinya sendiri, sehingga sebenarnya tidak ada korban yang dirugikan. Namun orang tersebut menjadi pelaku sekaligus menjadi korban. Dia melakukan seks untuk menyalurkan hasrat seksnya itu pada dirinya sendiri. Jadi tidak ada korban atau tidak ada pihak kedua. Berikutnya ada percakapan cabul, panggilan telepon, pesan teks atau interaksi digital lainnya. Ini terjadi di jaringan sosial, termasuk memproduksi, memiliki atau membagikan gambar atau porno pada anak-anak. Pada masa saat ini, anak-anak banyak menggunakan gawai tanpa pengawasan orang tua, sehingga anak-anak mudah untuk mengakses informasi yang seharusnya tidak mereka dapatkan. Salah satunya adalah percakapan cabul ataupun melihat tanpa sengaja gambar-gambar berfilm porno. Ketika ponsel sang anak bersama dengan orang tua memiliki kebebasan akses internet karena faktor umur. Namun anak-anak harus dibatasi. Di situ kadang orang tua lemah dalam pengawasan tersebut. Yang terakhir ada perdagangan seks. Perdagangan seks ini banyak terjadi juga. Salah satunya ketika seorang diculik, seseorang menculik seorang anak dan diperdagangkan secara bebas, entah itu si pembeli dengan maksud seks ataupun tujuan-tujuan yang lain. Ada hubungan seksual. Saya mengambil beberapa. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 82 dengan penjara paling lama 15 tahun dengan denda 300 juta rupiah dengan tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Undang-Undang KUHP Pasal 289 dengan penjara 15 tahun dengan tindakan pemerkosaan. Pasal 90 dengan penjara paling lama 9 tahun dengan tindakan persetubuhan dengan ancaman paksaan atau pembunuhan. Dan pasal 294 dengan kurungan paling lama 6 tahun dengan tindakan cabul dengan ancaman paksaan atau penipuan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Saya mengambil data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Saya ambil dari tahun 2021, 2022 hingga 2023. Dilihat pada tahun 2021, di mana korban laki-laki ini saya mengambil rekor datanya sepanjang umur ya, jadi tidak terlalu patok pada anak-anak dan dewasa. Kita lihat korban laki-laki sebanyak 4.000, sedangkan korban perempuan adalah 11.000. Jika kita mengatakan memang secara perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki, itu tidak bisa dibenarkan. Karena pelaku dari pelecehan seksual itu justru yang mendominasi adalah laki-laki. Ketika laki-laki mendapatkan pemahaman tentang seks serta dapat memanusiakan orang lain, maka tingkat korban perempuan ini dapat kita turunkan. Kita lihat datanya. Pelecehan seksual pada perempuan. Jadwal yang terbesar adalah umur 13 sampai 17 tahun dengan persentase 30,4% yang didominasi oleh pendidikan STTA. Walaupun anak-anak sudah tidak masuk dalam umur 13 sampai 17 tahun, tapi umur 13-17 tahun adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi remaja, masa pubertas, masa remaja yang masih mengarah atau mengiring mengikuti
terjadi pada anak-anak usia tersebut. Walaupun masih duduk di bangku pelajar, rumah tangga sebenarnya salah satu tempat yang paling berbahaya bagi anak-anak pada masa pubertas. Pada laki-laki pun ada terjadi pelecehan seksual dengan umur yang mendominasi adalah 13 sampai 17 tahun, namun menurut pendidikan adalah SD. Kenapa SD? Laki-laki itu memang jarang mendapatkan pelecehan seksual, tapi mereka banyak menjadi korban akibat pelaku-pelaku atau predator yang menanamkan ilmu pelecehan seksual pada mereka sejak dini, dan itu banyak terjadi pada SD. Status mereka yaitu pelajar, tentu saja SD, dan banyak terjadi di rumah tangga. Ini biasanya terjadi karena campur tangan, entah itu kakak,